Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi teman-teman. Apa kabar? Sehat ya? Pada pertemuan ini kita akan membahas dari konsep dasar kesehatan kerja. Yuk kita mulai yuk. Dalam konsep dasar kesehatan kerja kali ini, kita akan membahas teori dan model kesehatan, kemudian bahaya dan risiko kesehatan kerja, manajemen risikonya seperti apa, kemudian pencegahan penyakit dengan model 5 to 5, kemudian profesi kesehatan kerja yang merupakan profesi yang multidisiplin, organisasi profesi kesehatan kerja, apa bedanya kedokteran kerja dan kesehatan kerja, dan keduanya saling mengisi ya. Kemudian pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala, dan khusus. Nah, masih ingat kan teori-teori ini? Teman-teman sudah belajar teori-teori ini mulai dari semester 1 sampai dengan semester 4 kemarin. Ada yang namanya teori kesehatan, ada yang namanya model kesehatan. Kalau teori kesehatan ada yang namanya Theory of Planned Behavior, Social Cognitive Theory, Theory of Reason Action. Kemudian kalau model kesehatan ada yang namanya Health Belief Model dan Trust Theoretical Model atau yang kita kenal dengan states of change. Kita bahas sekilas ya teman-teman masing-masing dari teori tersebut. Ini adalah contoh kasus berdasarkan Theory of Planned Behavior. Teman-teman sudah belajar di semester 3 kalau tidak salah. Ini saya kasih contoh perilaku menolak terhadap eh, narkoba itu apa saja yang mempengaruhi. Jadi mulai dari beliefs-nya seperti apa, kemudian ada norma yang dia percaya seperti apa, ada yang namanya behavior control-nya seperti apa. Nanti teman-teman bisa baca lagi ya. Ini adalah social cognitive theory. Masih ingat ya? Jadi poin utamanya kalau yang namanya social cognitive theory itu berkeyakinan bahwa perilaku manusia itu ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor eksternal dan internalnya. Kalau eksternal atau lingkungan itu banyak banget. Contohnya sosial, lingkungan fisik, kemudian fasilitas kesehatannya seperti apa, dan lain-lain. Kalau internalnya kita tahu ada kognitifnya seperti apa, kemudian kondisi biologikalnya seperti apa, kemudian pengetahuannya sejauh mana, pendidikan sejauh mana, dan lain-lain. Ini adalah contoh penerapan dari Theory of Reason Action. Saya beri contoh menggunakan APD-nya. Jadi yang pertama itu berawal dari niatan yang paling dekat dengan perilaku penggunaan APD itu niatnya seperti apa. Kemudian niatan ini pasti didasari oleh penilaian pekerja. Penilaian pekerja berarti internalnya. Dari penilaian pekerja itu dia dasari oleh pertimbangan untung atau tidak, konsekuensi yang terjadi bila nggak pakai APD, dan seterusnya. Kalau dari eksternalnya mungkin ada ajakan rekan atau mungkin ada SOP perusahaan yang mewajibkan dan seterusnya ya. Nah, ini health belief model ya. Masih ingat bahwa health belief model itu dipengaruhi oleh persepsi individunya, kemudian beranjak ke faktor perubahnya apa saja dan kemungkinan melakukannya sejauh mana. Nah, ini kita review trans-theoretical model. Jadi teman-teman ini hanya untuk mengingat kembali saja ya, karena ini akan banyak kita gunakan dalam PAK nanti. Kita gunakan untuk kira-kira intervensi yang tepat untuk promoting dan juga prevention di suatu perusahaan itu seperti apa. Mungkin kita memerlukan banyak teori dan juga model ini. Masuk ke trans-theoretical model atau states of change itu juga yang mendeterminasi banyak sekali. Ya, ini esiknya banyak nih, masih ingat ya. Yang pertama adalah bagaimana seseorang melihat permasalahannya.
kemudian menolak ataupun menerima permasalahannya. Dan selanjutnya dia bisa keluar di sini, bisa mendeterminate di sini, kemudian dia juga bisa keluar di sini. Jadi ini adalah suatu siklus kalau transtheological model. Oke, setelah review beberapa teori dan model, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan inti. Jadi konsep dasar kesehatan kerja kita mulai dengan pemahaman bahaya dan resiko. Teman-teman masih ingat ya dasar K3 perbedaan bahaya dan risiko, perbedaan hazard dan risk itu seperti apa, masih ingat ya? Masih ingat bahwa bahaya itu adalah semua kondisi. Jadi apapun kondisi dalam lingkungan kerja yang mungkin berpotensi untuk terjadinya suatu kecelakaan. Kalau di kita, karena kita sekarang bahasnya kesehatan kerja, yaitu yang berpotensi untuk terjadinya penyakit. Kalau kemarin di dasar ketiga kan yang berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan dan juga penyakit. Nah, Bu, bedanya bahaya dengan resiko apa? Kalau bahaya itu setiap kondisinya, setiap kondisi yang punya potensi untuk terjadinya suatu penyakit. Contohnya seperti apa? Banyak asap, kemudian contohnya seperti apa? Dia kerja dengan bahan berbahaya dan seterusnya. Nah, kalau bedanya dengan resiko apa? Kalau resiko adalah seberapa besar peluang potensi hazard tersebut menjadi kenyataan. Contohnya debu, paparan debu. Kalau debunya berada di paparan yang di bawah nilai ambang batas, maka kemungkinan untuk menjadi penyakit akan lebih kecil dibandingkan dengan apabila debunya itu sudah melebihi nilai ambang batas. Nah, sekarang kita belajar bahayanya apa saja sih Bu kalau di kesehatan kerja. Bahayanya hampir sama dengan saat Anda belajar dasar K3. Ada bahaya atau physical hazard. Physical berarti fisik. Ada bahaya benturan, kejatuhan, dan lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang kaitannya dengan bahaya fisik. Kalau kejatuhan otomatis luka kan, jadi sakit kan, jadi berdarah kan, itu namanya physical hazard. Kemudian yang namanya chemical hazard berarti segala bahaya yang ada kaitannya dengan chemis atau bahan-bahan kimia. Ada lagi yang namanya biological hazard. Biasanya ini dari spora kalau Anda bekerja di pertanian. Spora jamur, kemudian apa itu namanya ya? Yang beterbangan itu benang sari dan lain sebagainya, itu di sektor penelitian. Biological hazard yang lain bisa berupa virus, bisa berupa apa itu namanya bakteri dan lain sebagainya yang bersifat biologik. Ada juga yang namanya ergonomic hazard. Jadi bahaya-bahaya kesehatan kerja yang ada kaitannya dengan ergonomik, yang ada kaitannya dengan postur kerjanya, yang ada kaitannya dengan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi pekerja. Itu ergonomic hazard. Kemudian ada lagi psikososial hazard. Jadi bahaya-bahaya kesehatan. Kita tahu kesehatan itu tidak hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Kalau bosnya suka marah-marah, bosnya suka mendiskriminasi, kemudian beban kerjanya overload, beban kerjanya melebihi kapasitas si pekerja sendiri, itu akan masuk ke psikososial hazard. Nah, ini contohnya yang lagi ya, yang tadi ya, kalau physical itu fisik bisa berupa bising atau noise, kemudian iklim, ventilasi, cahaya ataupun getaran yang berlebihan. Itu semuanya fisik. Getaran itu seperti apa sih, Bu? Contohnya Anda pekerjanya adalah sopir atau driver, atau yang kita tahu kalau ada pembangunan jalan itu ada yang ngebor aspalnya dedet itu tahu kan, yang dia naik kayak semacam penghancur, itu getarannya melebihi nilai ambang batas. Beberapa kakak tingkat teman-teman mempelajari itu, dan itu ada kaitannya dengan musculoskeletal disease. Kemudian yang chemical apa aja Bu? Yang chemical namanya juga bahan-bahan kimia berbahaya, yang ada yang berupa uap, ada yang berupa gas, ada yang berupa cairan, ada yang berupa debu.
Kemudian physiological atau tadi apa? Kalau kita bahas terjadi adalah psikososial, sama aja ya, konflik dengan rekan kerja. Kemudian beban kerja yang berlebih, hambatan dalam pengembangan pribadi, itu semua adalah physiological atau physiosocial hazard. Kemudian yang biological, ada serangga, bakteri, virus, jamur, spora, benang sari, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi ergonomik, ini contohnya desain atau alat ataupun mesin yang tidak sesuai dengan pekerja. Kita tahu ya, kalau ergonomik itu prinsipnya adalah fitting everything to the human. Jadi bukan humannya yang fitting ke mesinnya, tapi fitting everything. Fitting, jadi memfitkan, mensesuaikan segalanya dengan pekerja agar dia bisa nyaman dan ergonomis dalam bekerja. Bahaya yang lain adalah gerakan yang repetitif, seumpama contohnya di perusahaan-perusahaan yang bagian packaging itu kan packagingnya ngangkat dari sini dipindah ke sana, sini, sana, yang kecil-kecil itu yang packaging di pabrik-pabrik itu kan repetitif. Nah, itu juga berbahaya eh, berbahaya untuk ergonomisnya. Jadi akan menimbulkan penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan ergonomik yang biasa kita kenal dengan muskuloskeletal. Nah, ini untuk latihan nih. Coba dilihat nih. Kira-kira hazard apa saja yang ada di dalam gambar tersebut? Hayo, coba dilihat. Ini ada spill, ada tumpahan, kemudian ada ini saya bayangkan noise-nya luar biasa, apa ya, berisik sekali. Ada yang lempar-lempar, ada yang bawanya ini enggak ergonomis, kemudian ini beban kerjanya berlebih sehingga dia stres dan lain sebagainya. Coba teman-teman dari satu capture atau satu gambaran tempat kerja ini, coba diidentifikasi bahaya apa saja yang ada di